down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan judul tentang peluang dalam perbankan syariah di Indonesia. Perkenalkan, saya Desiana Duwila dengan NPM 022724111067. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, dengan arus perubahan global yang begitu cepat, dunia perbankan di Indonesia sedang memasuki babak baru. Sebuah babak yang bukan hanya bercerita tentang angka teknologi atau inovasi, tetapi juga tentang nilai etika dan kepercayaan masyarakat. Di sini perbankan syariah hadir membawa harapan bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun perjalanan ini tidak mudah, masih banyak tantangan yang membenangkan, mulai dari rendahnya literasi, keterbatasan inovasi, hingga ketatnya persaingan dengan bank konvensional. Tetapi di balik tantangan itu tetap ada peluang besar yang menunjukkan untuk diwujudkan peluang yang muncul dari besarnya populasi muslim di Indonesia. Perkembangan industri halal hingga presentasi teknologi digital yang semakin meluas. Melalui video ini saya akan menelusuri lebih dalam apa saja tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan dalam membawa industri ini melaju lebih cepat dan lebih kuat di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada gambaran umum perbankan syariah, di mana untuk memahami tantangan dan peluangnya kita perlu memulai dari gambaran umum. Perkembangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Beberapa akad yang digunakan antara lain ada murahaba, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Filosofi utamanya adalah menjadikan transaksi keuangan sebagai aktivitas yang membawa keberkahan dan menciptakan nilai tambahan ekonomi nyata. Secara histori, perkembangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Beberapa tahun kemudian, terutama setelah tahun 2008, dengan disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah, industri ini berkembang pesat. Kini perbankan syariah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Kontribusi asetnya tersebut meningkat. Demikian juga minatnya masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama generasi muda dan yang semakin sadar akan prinsip etis dalam transaksi keuangan. Yang kedua adalah tantangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi yang pertama, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, yaitu meskipun populasi muslim Indonesia sangat besar, literasi keuangan syariah masih berada di bawah perbankan konvensional. Banyak masyarakat belum memahami beda antara bank syariah dan bank konvensional, atau menganggap layanan syariah hanya sekedar menggantikan istilah tanpa berubah substansi berjalannya lambat. Industri syariah membuat edukasi lebih intensif, baik melalui sekolah, kampus, lembaga masyarakat maupun kampanye digital. Berikutnya, dominasi bank konvensional. Jadi bank konvensional masih memegang pangsa pasar terbesar di Indonesia. Dengan ini faktor pengalaman dan teknologi yang lebih matang, bank konvensional lebih unggul dalam hal presentasi pasar, jumlah kantor, dan kemampuan inovasi. Jadi persaingan ini menuntut bank syariah untuk meningkat daya saing melalui inovasi layanan, efisien operasi, serta defensi produk. Yang ketiga ada presensi masyarakat yang belum seragam. Jadi, sebagai masyarakat yang menganggap bahwa produk syariah lebih mahal, lebih rutin, dan atau kurang fleksibel dibandingkan produk konvensional, ada pula yang meragukan aspek
kepatuhan syariahnya. Industri harus mampu membangun terus melalui edukasi, transparansi, dan kualitasi layanan yang konsisten. Yang berikut ada tantangan inovasi teknologi. Di era digital, masyarakat semakin terbiasa dengan layanan yang cepat dan praktis. Bank syariah perlu beradaptasi dengan teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan sistem finance. Sayangnya perkembangan bank syariah masih tertinggi dalam perkembangan teknologi. Ini bisa menjadi hambatan dalam menarik minat generasi muda yang sangat digital. Yang kelima, sumber daya syariah yang terbatas. Jadi industri perbankan syariah membutuhkan sumber daya dengan dua kompetensi sekaligus: pemahaman ekonomi modern dan pemahaman syariah. Kondisi ini tidak mudah dipenuhkan karena belum banyak lembaga pendidikan yang fokus pada pemegangan talenta profesi syariah. Sumber daya manusia yang terbatas dapat mengurangi kualitas layanan, inovasi produk hingga penerapan akad-akad syariah secara cepat. Yang keenam, keterbatasan produk inovasi. Jadi banyaknya produk bank syariah dianggap mirip dengan produk konvensional, hanya berbeda akad dan istilahnya. Padahal masyarakat menginginkan produk yang benar-benar menawarkan fitur berbeda, lebih adil, dan lebih berkolaborasi pada keberkahan. Kurangnya inovasi dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mengurangi daya tarik perbankan syariah. Yang ketujuh adalah tantangan regulasi dan infrastruktur. Jadi meskipun pemerintah mendukung, masih ada tantangan regulasi, misalnya kebijakan perpajakan untuk akad tertentu, aturan inovasi seperti mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya merekomendasikan kebutuhan transaksi syariah. Yang ketiga, peluang besar perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada populasi muslim terbesar di dunia. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 230 juta muslim. Ini adalah pasar yang luar biasa besar. Jika industri syariah dapat meningkatkan literasi masyarakat, maka populasi ini dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Yang kedua, mendukung pemerintah melalui program keuangan syariah. Jadi pemerintah terus mendorong perbankan ekonomi syariah untuk mulai dalam pembentukan Komitmen Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau biasa disebut NKEKS. Pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah hingga program eksternalisasi digital perbankan syariah, bahkan wawancara menjadi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah mendunia semakin diperkuat. Yang ketiga ada pertumbuhan industri halal. Pertumbuhan industri halal seperti makanan, kosmetik, perwisataan hingga fashion membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memberikan layanan pembiayaan khususnya pendamping usaha dan integrasi ekosistem halal. Sinergi antara perbankan syariah dan industri halal dapat menciptakan konsisten ekonomi yang saling mendukung. Yang keempat, perkembangan ekonomi digital. Masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara digital. Ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan lompatan inovasi. Tidak perlu membangun banyak kantor, tetapi fokus pada platform digital. Dengan strategi digital yang tepat, bank syariah bisa memperluas jangkauan tanpa batas grafik. Yang kelima, minat generasi muda terhadap keuangan beretika. Gen Z dan milenial semakin tertarik pada produk keuangan yang berprinsip etis, transparan, dan berkelanjutan. Mereka mencari layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa dampak positif, sosial positif. Yang berikutnya, nilai-nilai ini
Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip syariah. Yang keenam, potensi integrasi dengan UMKM. Jadi UMKM itu adalah tulang punggungnya ekonomi di Indonesia. Banyak UMKM membutuhkan pembiayaan yang adil, fleksibel, dan berbasis kemitraan. Akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah sangat cocok untuk mendukung UMKM. Jika bank syariah fokus pada UMKM, peluangnya sangat besar. Yang ketujuh, ada peluang internasional. Di Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah global dengan populasi terbesar. Regulasi ini yang mulai kuat dan memperluas ekonomi yang stabil di Indonesia, menunjukkan populasi untuk bersaing dengan Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara lain di Timur Tengah. Yang ketiga itu ada strategis penguatan perbankan syariah. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang, beberapa strategi berikut yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada penguatan literasi dan edukasi. Bank syariah perlu lebih aktif dan edukasi masyarakat melalui media sosial seperti kampus, komunikasi, dan platform digital. Yang kedua, digitalisasi total. Jadi perkembangan aplikasi mobil banking yang modern, literasi dengan finance, dan meningkatkan keamanan siber akan menariknya minat generasi muda. Yang ketiga, pengembangan produk yang lebih variatif. Jadi produk yang syariah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menilai dan dari tabungan, pembiayaan rumah, UMKM, sampai investasi jangka panjang. Yang keempat itu ada penguatan sumber daya manusia profesional. Pelatihan inovasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi sangat penting untuk mencetak literasi dan memahami syariah sekaligus teknologi. Yang kelima, kolaborasi dengan industri halal. Banyak syariah harus hadir dalam rantai pasok industri halal yang memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang keenam, transparansi dan penguatan kebutuhan syariah. Transparansi akad laporan yang memaksimalkan syariah dapat meningkat kepercayaan masyarakat. Yang kelima, rekomendasi kebijakan dan arahan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk membawa perkembangan syariah lebih naik ke level yang lebih tinggi, perkuatan bukan hanya inovasi literasi dari industri perbankan, tetapi juga mendukung kebijakan dari pemerintah, regulator, perkembangan pendidikan, dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi fokus perkembangan ke depan. Yang pertama ada penguatan kerangka regulasi yang lebih mendukung. Regulasi ini harus mampu menggunakan perkembangan zaman tanpa mengurangi prinsip syariah. Pemerintah dapat menyampurkan aturan pajak untuk akad-akad syariah, memperkuatkan fatwa DSM, MU, serta membuat payung hukum khusus bagi produk-produk inovasi seperti sukuk digital, wakaf produk, atau lain-lainnya. Dengan regulasi yang lebih tinggi, adaptif, perkembangan syariah dapat bergerak lebih cepat tanpa hambatan administrasi yang lebih. Kedua, integrasi ekosistem halal secara nasional. Industri halal tidak bisa berjalan sendiri. Perbankan syariah perlu menjadi pusat dari ekosistem yang terhubung dengan UMKM halal, industri perwistaan halal, logistik halal, pendidikan halal, sehingga sertifikat halal. Integrasi ini dapat memperluas pasang pasar, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih menguntungkan. Yang ketiga ada peningkatan standarisasi akad dan produk. Jadi standarisasi penting agar masyarakat yakin bahwa produk yang mereka gunakan benar-benar sesuai dengan syariah dan memiliki proses yang mudah dipahami. Dengan akad standarisasi, bank syariah juga dapat mempercepat inovasi untuk
tidak perlu merencanakan ulang seperti modal transaksi dari awal. Ini juga akan memperluas edukasi masyarakat, terutama generasi muda. Yang keempat ada akselerasi transformasi digital nasional. Jadi pemerintah dan regulator dapat mendorong digital melalui sandbox, program integrasi syariah dan platform, serta mendukung integrasi pembayaran nasional yang lebih ramah syariah. Digital akan membuat layanan bank syariah lebih edukasi, menjangkau daerah terpencil dan menarik bagi generasi digital. Yang berikutnya ada penguatan sumber daya manusia syariah berbasis kompetensi ganda. Untuk memastikan kualitas layanan dibutuhkan sumber daya yang lebih platform, memahami syariah, modern banking, program beasiswa, sertifikat sumber daya syariah, dan kerjasama kampus, bank, pelatihan nasional dapat menjadi solusi. Tenaga profesional dan unggul untuk mempercepat inovasi. Yang berikutnya ada kolaborasi strategis dengan lembaga internasional. Jadi perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan pusat keuangan syariah global. Oleh karena itu, kolaborasi dengan lembaga internasional seperti IFSB, AAOIPI, dan Islami Bank sangat penting. Melalui kolaborasi ini, perbankan syariah dapat mengadopsi praktis dengan dunia, memperluas jangkauan pembiayaan, menciptakan produk investasi nasional, dan meningkatkan standar kata kelola digital. Ini akan membawa perbankan syariah Indonesia naik ke kelas di. Yang berikutnya ada penguatan literasi nasional berbasis media digital. Literasi tidak hanya melalui seminar atau buku akademi, kampanye, melalui media sosial, analisasi edukasi, konten kreator, hingga mobil literasi aplikasi syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dengan lebih cepat. Dengan literasi peningkatan, industri syariah dapat tumbuh secara natural dan lebih diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada peluang perkembangan produk dan inovasi layanan. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui inovasi produk dan perkembangan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Peluang ini muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, industri ini perlu mengoptimalisasikan beberapa aspek penting. Yang pertama ada diverifikasi produk pembiayaan. Salah satu peluang utama adalah mengembangkan produk pembiayaan yang lebih variatif. Jika semua ini fokus banyaknya diberikan pada pembiayaan konstruktif, perbankan syariah sebenarnya memiliki potensi besar untuk menciptakan produk yang mendukung sektor produktif seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah, pembiayaan pertanian dan perikanan, pembiayaan industri halal, leasing syariah untuk logis, transportasi, dan kesehatan. Dengan diverifikasikan seperti ini, bank syariah tidak hanya memperluas besar tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua ada inovasi produk digital. Di era digital, masyarakat menuntut layanan untuk cepat, mudah, dan serba otomatis. Hal ini membuka peluang bagi syariah untuk yang pertama, meluncurkan aplikasi mobil banking syariah yang lebih lengkap. Yang kedua, menyediakan layanan investasi syariah digital seperti Eshuka dan Rasdak syariah online. Yang ketiga ada pengembangan fitur perbankan otomatis untuk zakat dan infak, sedekah, dan wakaf. Produk digital ini semacam meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke wawasan yang sulit dijangkau. Dan yang ketiga ada integrasi dengan konsisten halal. Potensi besar lainnya berada pada pertumbuhan industri halal di Indonesia.
Sektor halal meliputi yang pertama itu ada kuliner, makanan halal, perwisataan halal, fashion muslim, pendidikan berbasis syariah. Perbankan syariah dapat mengintegrasikan layanan seperti industri halal melalui program seperti pembiayaan rantai pasok halal, pembiayaan strategis halal, platform pembayaran khusus ekonomi halal, mendukung keuangan untuk bersertifikat halal UMKM. Strategi ini untuk menciptakan ekonomi syariah yang saling menguatkan. Perkembangan produk investasi syariah. Minat masyarakat terhadap investasi terus meningkat, terutama investasi dianggap lebih aman, beretika dan transparan. Ini peluang bagi syariah untuk mengembangkan deposito syariah berbasis akad mudharabah dengan return lebih kompetitif, produk investasi dengan risiko berjenjang, instrumen pasar modal syariah lebih mudah diakses. Dengan edukasi yang memadai, produk-produk ini dapat menarik pengguna dari kalangan muda dan profesional. Yang kelima ada kolaborasi dengan teknologi finance. Berkolaborasi dengan finance menggunakan peluang besar bagi syariah untuk mempercepat potensi pasar dan mengadoptasi teknologi lebih cepat. Yang ketujuh, peluang penguatan registrasi dan kebijakan pemerintah. Perkembangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepas dari dukungan registrasi serta dapat pemerintah. Lingkungan registrasi yang kuat dan prosesif merupakan fondasi penting dalam mendorong industri lebih tumbuh cepat, kompetitif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. 1. Dukungan pemerintah melalui Mastep Ekonomi Syariah Nasional. Pemerintah di Indonesia telah mencerminkan platform ekonomi syariah di Indonesia sebagai panduan strategis dalam memajukan sektor keuangan syariah. Melalui kebijakan ini, perkembangan syariah memperoleh peluang besar untuk memperluas jaringan layanan, memperkuat strategi dan industri halal, meningkatkan peran dan pembiayaan UMKM, menjadi bagian dari platform strategis nasional berbasis ekonomi syariah. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Yang kedua, kebijakan spin-off unit usaha syariah atau UUS. Penerapan kebijakan spin-off bagi unit syariah merupakan peluang besar untuk menguatkan perkembangan syariah dengan melakukan perpisahan dari bank induk ke USS. Dapat fokus pada inovasi produk syariah, memperluas jaringan nasabah, memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasi dan profitabilitas, meningkatkan kebijakan berpotensi meningkatkan jumlah bank syariah mandiri dan memperkuat struktur industri. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan kali ini, kita dapat menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Tantangan yang muncul bukanlah halangan, melainkan peluang untuk memperbaiki diri, berinovasi, dan memperkuatkan fondasi yang telah dibangun. Dengan mendukung pemerintah, meningkatkan literasi masyarakat, pemanfaat teknologi digital di era globalisasi antara pelaku industri, akademis, dan masyarakat, perkembangan syariah berpotensi menjadi motor pergerakan ekonomi yang lebih adil, stabilitas, dan berpotensi pada berkelanjutan. Masa depan perbankan syariah bukan hanya tentang pertumbuhan aset atau angka pasang pasar, tetapi tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan dalam bentuk layanan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan sangat yang sama, kita harap industri ini terus berkembang menjadi tantangan zaman, serta memanfaatkan peluang besar yang dibuka di depan mata.
Semoga pembahasan ini memberikan wawasan, pemahaman, dan inspirasi bagi kita semua, dan konsisten dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.